Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, jawab keraguan Aremania jelang pertandingan melawan PSM Makassar. Diketahui sebelumnya tim Arema FC berhasil mengalahkan juara bertahan Liga 1 Bali United pada hari Sabtu kemarin. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar Bali berakhir dengan skor 1-2. Kemenangan Arema FC itu menjadi angin segar bagi Eduardo Almeida yang masa depannya sempat terancam di awal musim BRI Liga 1 tahun ini. Kini Eduardo Almeida akan kembali menjalani laga pembuktian lanjutan bersama Arema FC. Tepat sekali, laga melawan PSM Makassar pada pekan kelima akan menjadi ujian berikutnya bagi Eduardo Almeida. Seperti diketahui, sebelum mampu mengalahkan Bali United pada pekan keempat, Arema FC menjalani performa kurang mengesankan. Berbekal gelar juara Piala Presiden, performa Arema FC ternyata tak terlalu memuaskan dalam 3 laga pembuka musim ini. Kekalahan telak melawan Borneo FC pada laga perdana menjadi tanda awal bahaya bagi skuad Arema FC. Beruntung Arema FC bisa langsung bangkit saat meraih kemenangan perdana dengan susah payah melawan PSIS Semarang. Momentum Arema FC untuk bisa menciptakan tren kemenangan tertunda setelah tim Singoedan ditahan imbang tanpa gol oleh PSS Sleman. Setelah hasil imbang tersebut, nama Eduardo Almeida menjadi perbincangan panas lantaran ia dicap sebagai pelatih miskin taktik. Gaya bermain Arema FC yang tak terlalu atraktif menjadi salah satu dasar penilaian tersebut. Di sisi lain, isu pemecatan pelatih juga menghampiri beberapa nama juru taktik yang menangani tim Liga 1. Hal itu membuat kursi panas kepelatihan Arema FC turut digoyang. Nama Eduardo Almeida secara tidak langsung ikut terseret. Di tengah isu liar, masa depan Eduardo Almeida bersama Arema FC jadwal berat menanti tim Singoedan setelahnya. 2 laga berat secara beruntun melawan Bali United dan PSM Makassar seakan menjadi ujian pembuktian bagi coach Eduardo Almeida. Dalam catatan head-to-head PSM Makassar versus Arema, kedua tim sudah bertemu sebanyak 32 kali di segala ajang. Sebelum bersua di Liga 1 pekan kelima, Arema FC ketinggalan 1 dalam koleksi kemenangan. Sebelumnya jumlah kemenangan PSM dan Arema berimbang sama-sama 11 kali. Namun pada pertemuan terakhir di babak penyisihan grup Piala Presiden, Arema FC kembali menelan kekalahan 0-1 atas PSM Makassar. Dari 32 laga yang sudah dijalani, tercatat Arema FC memenangkan 11 laga atas PSM. Sementara PSM mampu mengalahkan Arema sebanyak 12 kali, sedangkan 9 laga sisanya berakhir dengan skor imbang. Pada 5 pertemuan terakhir PSM dan Arema ternyata cukup berimbang. Arema menang 2 kali, PSM juga 2 kali, dan 1 kali seri. Kemenangan terakhir Arema FC atas PSM dibuktikan di laga pamungkas Liga 1 tahun yang lalu. Pada pertemuan ke-31 itu, skuad Singoedan menang tipis 1-0 lewat gol Carlos Fortes di menit ke-85. PSM Makassar akan menjadi lawan Arema FC di lanjutan Liga 1 pekan kelima. Tak ada salahnya mengintip kekuatan 4 pemain asing PSM Makassar yang harus diwaspadai oleh skuad Arema FC. Musim ini PSM melakukan perombakan hampir seluruh pemain asingnya. Dari 4 pemain asing musim lalu, hanya tersisa nama Willem Jan Pluim yang masih dipertahankan. Sisanya manajemen tim berjuluk Juge Eja mendatangkan 3 pemain asing anyar. Mereka adalah Yuran Fernandes, Everton Nascimento, dan Kenzo Nambu dari Jepang. Arema FC kena denda 170 juta rupiah dari Komisi Disiplin PSSI. Sanksi itu diberikan gara-gara flare yang dinilai telah melanggar regulasi pertandingan. Surat pertama menerangkan Arema melakukan pelanggaran karena ulah supporter yang menyalakan flare di tribun utara dan selatan. Akibatnya Arema disanksi denda 100 juta rupiah. Sanksi denda kedua sebesar 50 juta rupiah akibat pelanggaran berupa lemparan gelas mineral sebanyak 2 kali oleh supporter yang diarahkan kepada pemain PSS Sleman. Lalu yang terakhir denda 20 juta untuk teror petasan ke hotel tempat tim PSS Sleman menginap. Atas sanksi yang diterima ini, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris mengajak semua pihak untuk introspeksi diri. Yang jelas menurutnya sanksi tersebut merugikan klub. Ketegasan dari Panpel dan pihak keamanan menurutnya merupakan langkah antisipasi untuk menyelamatkan pertandingan. Jika pelanggaran itu terulang, dikhawatirkan Arema bisa kena hukuman pengosongan tribun bahkan menjalani laga usiran, terangnya. Panpel Arema FC berharap laga Liga 1 dengan kick-off terlalu malam dimajukan jam kick-off-nya. Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris mendukung langkah manajemen klub untuk mendorong PT Liga Indonesia Baru untuk mengomunikasikan hal ini dengan pihak host broadcaster.
Sebelumnya Indosiar sebagai pemegang hak siar Liga 1 menyediakan 3 jam kick-off, mulai pukul 16, pukul 18.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, di mana jam kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dinilai terlalu malam untuk dilakoni. Haris sependapat dengan anggapan banyak orang tersebut. Jadi tak ada salahnya Panpel Arema FC mendukung langkah manajemen klub untuk memohon perubahan jam kick-off terlalu malam kepada PT LIB. Meski demikian, Abdul Haris menegaskan pihak Arema FC tetap selalu siap menggelar pertandingan jam berapapun kick-off-nya, sebab pihaknya cuma sebatas sebagai pelaksanaan di lapangan. Menurutnya pertandingan malam punya risiko keamanan lebih tinggi, baik di area stadion maupun di perjalanan bagi para Aremania. Risiko itulah yang menurut Haris harus dipikirkan juga oleh pihak-pihak pengambil keputusan, terangnya. Well done, update informasi ini saja yang bisa kami berikan. Bagi kalian penggemar sepak bola Indonesia dan Arema, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar mendapatkan perkembangan berita terupdate sepak bola Indonesia dan Arema berikutnya. Salam satu jiwa Arema, see you.